Assalamualaikum Soli dan Solihah. Kembali lagi bersama aku dalam channel Az-Fatimah. Kali ini aku akan membahas mengenai ta'awudz, basmalah, dan cara membaca huruf ketika berharokat sukun. Sebagai pengetahuan mendasar, aku rasa 3 hal tersebut perlu untuk kita ketahui. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng supaya kamu dapat notifikasi ketika aku mengupload video baru lainnya. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan yang pertama yaitu isti'adzah atau ta'awudz. Artinya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum membaca isti'adzah bagi seseorang yang akan memulai membaca Al-Quran ialah sunnah. Allah berfirman, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Adapun untuk kalimat isti'adzah ialah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl tersebut, atau dapat ditambah dengan kalimat sebagaimana yang tercantum di bawah ini. Di samping ya, bukan di bawah. Untuk kalimat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu adalah kalimat yang pada umumnya kita gunakan. Dan yang kedua, ada sedikit perbedaan. A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Kita bisa memilih di antara keduanya. Oke, masih dalam pembahasan tentang isti'adzah atau ta'awudz. Kali ini yaitu tentang cara membaca isti'adzah. Ketika akan memulai membaca Al-Quran, ada 2 cara, yaitu secara jahar dan secara sirri. Bacaan jahar maksudnya adalah bacaan yang keras dan dapat didengar orang lain. Sementara bacaan sirri adalah bacaan yang pelan dan hanya dapat didengar oleh pembacanya saja. Pembacaan isti'adzah secara jahar berlaku pada 2 kesempatan, yaitu yang pertama ketika tilawah dilakukan secara jahar, dan yang kedua ketika tilawah dalam suatu halaqah atau kelompok tadarus bersama dan ia sebagai pembaca yang pertama. Yang kedua, pembacaan isti'adzah dengan sirri berlaku pada 3 kesempatan, yaitu 1. Ketika tilawah dilakukan dengan cara sirri. Yang kedua, ketika tilawah dalam halaqah tetapi ia bukan pembaca yang pertama. Dan yang terakhir, ketika dalam sholat, baik sebagai imam, makmum, maupun ketika sholat sendiri. Pembahasan berikutnya setelah isti'adzah yaitu tentang basmalah. Membaca basmalah adalah mustahabbah atau sangat dianjurkan. Sebagian ulama qiraat memberinya hukum wajib sinai, artinya kewajiban yang apabila ditinggalkan tidak berdosa. Istilah tersebut digunakan karena Rasulullah sangat menganjurkan membaca basmalah, sebagaimana dalam sabdanya, setiap perbuatan yang mempunyai nilai kebaikan tapi tidak dimulai dengan basmalah akan terputus berkahnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis ini merupakan hadis sahih. Basmalah biasanya dibaca setelah membaca isti'adzah atau ta'awudz. Pada dasarnya, basmalah adalah sebagai tanda memulai surat atau awal surat. Telah ditetapkan dalam hadis sahih bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui akhir sebuah surat sehingga turun lafaz basmalah.
Pembacaan basmalah di awal surat dapat dibaca secara jahar atau juga secara sirri. Sedangkan basmalah di pertengahan surat cukup dibaca dengan sirri. Pembahasan berikutnya yaitu cara membaca huruf ketika berharokat sukun atau mati. Yang pertama, cara membaca dhad ketika sukun adalah ditahan dengan kuat atau istitolah. Tidak boleh mantul. Contoh, fi tadlil, fi tadlil, fil ard, fil ard. Huruf dhad yaitu memiliki sifat istitolah atau ditahan. Yang kedua, kaf dan ta ketika sukun adalah dengan sedikit tekanan pada saat berdesis atau hamas. Contoh, tabat, tabat, sadrak, sadrak. Terdapat angin atau desis ketika mengucapkan kedua huruf tersebut, yaitu disifati dengan hams. Yang ketiga, cara membaca ba, jim, dal, to, dan qaf ketika sukun adalah dengan memantul atau qalqalah. Contoh, khalaqa, khalaqa, at'amahum, at'amahum, fansab, fansab, alam yaj'al, alam yaj'al, adraka, adraka. Kelima huruf tersebut ketika sukun maka jangan lupa untuk kita pantulkan. Untuk memudahkan, kita hafalkan dengan kata baju di toko. Itulah sedikit pengetahuan dan pembahasan mengenai ta'awudz, basmalah, dan huruf ketika berharokat sukun. Jangan lupa untuk selalu semangat, terus berlatih, terus mencoba, dan terus belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan dan dalam pengucapan yang masih kurang jelas. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, pencet tanda lonceng, dan share ke saudara, teman-teman tersayang, atau sosial media lainnya, supaya semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.